Dunia terguncang, Mesir, Yordania, Prancis hingga Jerman ngamuk karena agresi militer Israel ke Gaza tak kunjung usai. Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Prancis, dan Jerman merilis statement pernyataan yang sangat mengejutkan menuntut dihentikannya agresi militer rezim Zionis Israel ke jalur Gaza. Jika tidak, maka PBB pun akan turun tangan untuk memberi hukuman yang setimpal bagi rezim Zionis. Seperti diketahui, serangan terbaru Zionis ke Gaza pada hari Kamis menggugurkan 3 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya. Departemen Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa sejak serangan Israel ke Gaza pada dini hari telah menghabisi 31 orang tak berdosa dan lebih 100 lainnya sipil terluka. Menurut laporan MNA, di akhir sidang bersama 4 Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Prancis, dan Jerman di Berlin, anggota sidang kelompok Munich seraya mengkaji kondisi warga sipil di jalur Gaza. Menekankan pentingnya untuk menghentikan agresi rezim Zionis terhadap warga Palestina. Dengan demikian, Menteri Luar Negeri kelompok Munich seraya mengungkapkan kekhawatiran atas semakin parahnya kondisi kemanusiaan di Gaza, menuntut dimulainya proses perdamaian antara faksi Mukawamah dan juga rezim Zionis. Jika tidak, Barat mengatakan bisa saja memblokir hubungannya dengan Zionis Israel karena tidak memberikan kedamaian bagi dunia. Sekaitan dengan ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan bahwa negaranya mengecam keras distrik Zionis sebagai pelanggaran hukum internasional dan dapat memboikot semua usaha ataupun kerjasama dengan Israel. Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania, juga mengatakan bahwa solusi komprehensif harus dicapai yang menjamin hak-hak sah rakyat Palestina dan menemukan cakrawala sejarah yang akan mengakhiri ketidakadilan Israel terhadap Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan bahwa Kairo melanjutkan upaya dialog langsung antara pihak Palestina dan juga Tel Aviv. Selama lebih dari 70 tahun, rezim pendudukan Al-Quds telah melakukan kejahatan paling brutal terhadap warga Palestina. Dituduh lakukan kejahatan apartheid ke Palestina, Barcelona resmi putus hubungan dengan Israel. Pemerintah Barcelona baru-baru ini mengambil keputusan besar dengan memutus hubungan persahabatan dengan Israel. Ya, keputusan itu diambil langsung oleh wali kota Barcelona, Ada Colau, pada hari Rabu kemarin. Barcelona telah menjalin hubungan bilateral dengan Tel Aviv selama 25 tahun. Dalam keputusan itu, Colau menuduh Israel telah banyak melakukan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina. Pemutusan hubungan itu membawa simbolisme yang signifikan dan menambah daftar kritik yang menyebut Israel sebagai negara apartheid. Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Colau mengatakan langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kampanye puluhan kelompok lokal dan ribuan aktivis. Colau mengutip sejumlah kebijakan Israel, termasuk pendudukan militer selama 55 tahun di tepi barat, aneksasi Yerusalem Timur, dan pembangunan pemukiman di tanah yang diklaim oleh Palestina untuk negara masa depan. Sebagai wali kota Barcelona, sebuah kota Mediterania dan pembela hak asasi manusia, saya tidak dapat mengabaikan pelanggaran sistematis terhadap hak dasar penduduk Palestina, tulis Colau dalam suratnya. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk menerapkan kebijakan standar ganda, menutup mata terhadap pelanggaran yang selama beberapa dekade telah diverifikasi dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kelompok hak asasi manusia terkenal yaitu Human Rights Watch, Amnesty International, dan BT Shalom Israel menuduh Israel melakukan apartheid di dalam negeri maupun di wilayah pendudukan. Amnesty International dan kelompok lainnya mengatakan fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal adalah bagian dari keseluruhan kendali rezim yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan. Mereka menunjuk pada kebijakan diskriminatif di dalam Israel dan di Yerusalem Timur yang dianeksasi, termasuk blokade Israel di jalur Gaza yang telah dikuasai oleh kelompok militan Hamas sejak 2007. Kendali Israel pun terus berlanjut di tepi barat dengan pembangunan pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional.
menegangkan pasukan Yordania kepung tentara Israel setelah Zionis mau caplok wilayah kerajaan Yordania. Tidak habis pikir beraninya Israel kali ini mengklaim wilayah milik kerajaan Yordania. Lantas hal ini bikin mendidih darah pasukan Yordania. Tidak banyak pikir pasukan dikerahkan ke wilayah Israel untuk memberikan peringatan bahwa pertempuran bisa pecah malam itu jika Zionis sampai berani melangkah lebih jauh. Pertumpahan darah bikin makin parah dan mengganggu keamanan kedua negara. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pemerintah kerajaan Yordania marah setelah seorang menteri Israel menggunakan peta Israel Raya untuk mengklaim wilayah kedaulatan Yordania sebagai bagian dari negara Yahudi tersebut. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bagian dari kubu sayap kanan, berpidato di sebuah acara di Paris pada hari Minggu sambil berdiri di dekat peta Israel Raya. Peta itu menggambarkan Yordania sebagai bagian dari negara Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sinan Majali, menyampaikan protes keras dalam sebuah pernyataan. Dia menyebut tindakan Smotrich sebagai hasutan sembrono yang melanggar norma internasional dan perjanjian damai Yordania Israel. Yordania dan Israel menandatangani perjanjian damai Wadi Araba pada tahun 1994 yang mengakhiri perang antara kedua negara sejak Perang Arab Israel pertama pada tahun 1948. Merespon kemarahan Yordania, Israel bergegas menegaskan kembali komitmennya pada perjanjian damai dengan kerajaan tersebut. Tidak ada perubahan dalam posisi negara Israel yang mengaku integritas teritorial kerajaan Hashemit, kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan. Seperti dikutip dari Middle East Monitor, selama pidatonya di Paris, Smotrich menyangkal keberadaan rakyat Palestina dengan mengatakan bahwa orang Palestina adalah penemuan dari abad terakhir, bahwa orang-orang seperti dirinya dan kakek neneknya adalah orang Palestina yang sebenarnya. Yordania mengutuk pernyataan rasis dan ekstremis yang menghasut yang dibuat oleh Menteri Ekstremis Israel terhadap persaudaraan rakyat Palestina, hak mereka untuk hidup dan hak historis mereka dalam negara merdeka dan berdaulat mereka di tanah nasional Palestina, kata Majali. Dia meminta pemerintah Israel untuk mengutuk pernyataan Smotrich